Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianto Hari Nugroho. Saya adalah mahasiswa S2 Matematika UI semester akhir. Pada hari ini kita akan membahas soal SMAK UI, sarjana dan vokasi untuk tahun lalu, yaitu soal asli tahun 2024 sebagai persiapan SMAK UI, sarjana dan vokasi tahun 2025 nanti di bulan Juli. Baik, eh, saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini kita akan memulai dari soal matematika dasar. Kemudian nanti kita akan bahas juga kemampuan kuantitatif, kemampuan logika, dan juga kemampuan verbal. Nomor pertama di sini untuk soal SIMAK UI Sarjana dan Vokasi tahun lalu adalah tentang bilangan berpangkat. Ini tentang eksponen ya, eksponen atau kita sebutnya sebagai bilangan berpangkat. Nah, di sini kita lihat dari soalnya, nilai X yang memenuhi persamaan 3X ditambah 9X sama dengan 27 pangkat X adalah, ini adalah merupakan suatu persamaan eksponensial, di mana di sini ada bentuk berpangkatnya, yaitu 3 pangkat X ditambah 9 pangkat X sama dengan 27 pangkat X. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita sederhanakan terlebih dahulu bilangan berpangkatnya. Di sini yang belum sederhana adalah 9 dan juga 27. Sehingga kita buat seperti ini, 3 pangkat X ditambah 9 itu adalah 3 pangkat 2. Dan di sini dipangkatkan dengan X. Kemudian sama dengan 27-nya adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan X. Kita perhatikan di sini jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka kita bisa gunakan sifat eksponen sebagai berikut. Jika ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya akan dikalikan. Pangkatnya M dikalikan dengan N. Jadi di sini kita bisa kalikan pangkatnya. Atau bisa juga kita, kalau kita punya kebutuhan tertentu, kita kita tinggal tukar aja ya. Jadi X-nya di dalam, duanya di luar gitu. Nanti supaya kita akan dapatkan bentuk 3 pangkat X gitu. Nah, di sini kita coba sederhanakan. 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X kuadrat. Jadi di sini saya balik, X dan 2-nya ditukar. Karena kalau di persekalian itu kan berlaku komutatif ya. 2 dikali X itu kan akan sama dengan X dikali 2. Nah, ini dilakukan supaya memunculkan, kita semua akan membuat dia dalam bentuk 3 pangkat X. Nanti pada akhirnya akan kita misalkan 3 pangkat X-nya misalkan dimisalkan sebagai Y atau P gitu ya. Nanti akan membentuk suatu persamaan kuadrat yang akan bisa kita cari faktornya. Kemudian di sini kita juga punya 27 pangkat X, ini kan jadinya 3 pangkat 3 pangkat X. Kita bisa keluarkan di sini 3 pangkat X-nya, ditukar ya kayak tadi, ditukar 3 X-nya di dalam, sedangkan 3-nya di luar. Sehingga kita punya bentuk seperti ini. Karena di sini semuanya mengandung 3 pangkat X, berarti kita bisa sederhanakan, kita bagi semuanya kedua ruas kiri dan kanan, dibagi dengan 3 pangkat X. Sehingga kita peroleh ini 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X, jadinya 1 ya. Atau kita terus dulu biar terlihat stepnya. 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X, masing-masing jadinya dibagi 3 pangkat X ya. Ini 3 pangkat X dikuadratkan dibagi dengan 3 pangkat X. Atau kita juga bisa tulis dia sebagai perkalian berulang gitu ya. Karena dia kan kuadrat. Jadi 3 pangkat X-nya ada 2, dibagi dengan 3 pangkat X. Nanti bisa dicoret. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya, di rows kanan, ini juga kita bagi ya. 3 pangkat X-nya ada 3. Karena dia pangkat 3 gini ya. Jadi ini supaya lebih terlihat aja ya, yang dicoret yang berapa.
Ini kita coret 3 pangkat X-nya 1 di atas dengan yang di bawah. Sehingga kita dapatkan ini 3 pangkat X sebagai 3 pangkat X jadinya 1/1 gitu ya. Atau kita tulisnya 1. 1 ditambah 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat X kuadrat ya. Karena ini yang tersisanya ada 2 ya. 3 pangkat X ada 2. Kemudian ini kita pindah ruas. Kita jadikan dia di ruas kanan semua. Nanti akan membentuk suatu persamaan kuadrat dalam bentuk 3 pangkat X. Jadi ini saya pindah ke kanan, 3 pangkat X yang di kiri, satunya juga saya pindah ke kanan. Ketika kita pindah ke ruas dari kiri ke kanan atau sebaliknya, maka dia tandanya berlawanan. Jadi kita punya di sebelah kirinya karena udah pindah semua, jadi 0 sama dengan 3 pangkat X kuadrat dikurang 3 pangkat X dikurang 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan permisalan gitu ya, supaya mudah untuk mencari akar-akarnya. Ini kalau kita misalkan, ini untuk, tapi bisa dipisahkan, bisa juga enggak ya. Kalau misalnya udah terlihat ini persamaan kuadrat, itu lebih baik. Misalkan 3 pangkat X-nya kita misalkan sebagai Y. Jadi kita punya persamaan Y kuadrat min Y min 1. Di sini lebih terlihat ya, jadi dia membentuk suatu persamaan kuadrat. Sekarang kita tinggal mencari berapakah Y-nya, atau 3 pangkat X-nya itu. Kalau kita lihat, di belakangnya kan min 1 ya. Kalau kita faktorisasi biasa, ini nanti nggak akan ketemu faktornya. Karena kalau untuk memfaktorisasi kan kita lihat belakangnya berapa kali berapa, supaya ketika dijumlahkan, sama dengan hasil yang tengah, min Y, min 1Y. Gitu. Nanti kita kalau mau dicoba dulu gini, ya kalau misalkan mau dicoba, ini min 1 misalkan pakainya min 1 kali 1. Terus ini ada Y kuadrat, itu Y kali Y. Nanti 1 sama 1 ini harusnya kan akan menjadi, kalau tandanya saya buat plus di sini, nanti nggak cocok gitu ya, nggak akan jadi minus Y. Kita coba, kalian ngeceknya gini, min 1 kali Y, min Y, kita kecek yang bersebelahannya di tengah, dikalikan sampai yang ujung-ujungnya. Y 1 Y. Kalau dijumlahin malah Y-nya hilang ya. Minus Y tambah Y jadinya 0. Padahal kita maunya, seharusnya ini maunya minus Y, seperti yang di tengahnya. Ya, ini menandakan bahwa ini dia nggak bisa difaktorin biasa, maka kita gunakan alternatif lain, yaitu menggunakan rumus ABC. Salah satu cara faktorisasi pakai rumus ABC. Kalau kita lihat juga di sini bentuknya ada akar 1 plus akar 5/2, 1 min akar 5/2, ini adalah ciri-ciri bahwa faktornya nanti menggunakan rumus ABC. Gimana kan rumus ABC? Rumus ABC untuk mencari faktor-faktor kita bisa gunakan rumus ini. X1,2, maksudnya ini X1 dan X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini ya. Dimana tadi kita punya persamaannya adalah, oh ya, karena kita menggunakan variabel Y, di sini kita ganti dengan Y ya. Y1,2. Jadinya Y1 dan Y2 ini nilainya minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dan di sini tadi persamaan kuadratnya Y kuadrat min Y min 1. ABC-nya ini apa? ABC-nya ini adalah nilai koefisiennya. Koefisien dari Y itu adalah A-nya, sama dengan 1. Koefisien dari Y kuadrat. Kalau koefisien dari Y doang, ini adalah minus 1. Terus sebagai B-nya. Terus yang konstantanya, atau yang nggak ada Y-nya, atau minus 1-nya ini yang paling belakang, adalah sebagai C. Jadi A-nya 1, B-nya minus 1, C-nya minus 1. Mengapa seperti ini? Karena kalau dari bentuk umum persamaan kuadrat, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya ya. Sehingga A-nya itu adalah koefisiennya X kuadrat, B-nya itu adalah koefisien X, dan C itu adalah konstantannya. Tinggal kita masukkan dalam rumus ini, rumus ABC ini, di 1,2-nya, min B, berarti min 1, plus minus akar dari B kuadrat.
min 1 kuadrat, min 4 dikali 1 dikali C-nya min 1 per 2A, 2 kali A, 2 dikali 1. Seperti ini, maka kita akan peroleh di 1,2-nya. Ini minus kali minus jadi plus ya, jadi 1 plus minus akar. Ini min 1 kuadrat jadi 1, min kali min jadi plus ya, jadi positif. Ini min 4 kali 1 kali min 1. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 dikali min 1 jadinya plus 4. Di bawahnya 2 kali 1 jadi 2. Jadi kita peroleh hasil akhirnya 1 plus minus akar 5 per 2. Gitu ya. Ya, di sini ada yang pakai plus untuk Y1, dan pakai minus untuk Y2-nya. Jadi kita tulisnya gini, Y1 sama dengan, kita pakai yang plusnya, 1 plus akar 5 per 2. Untuk yang Y2 kita pakai yang minusnya. Untuk Y2-nya kita pakai 1 min akar 5 per 2. Nah, tadi kan Y itu merupakan permisalan dari 3 pangkat X. Kita balik lagi ke permisalannya ya. Jadi di sini tadi kita misalkan 3 pangkat X sama dengan Y. Jadi kita tulis ini 3 pangkat X sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Itupun yang Y2, 3 pangkat X sama dengan 1 min akar 5 per 2. Di soal ini, kita diminta nilai X yang memenuhi ya. Jadi sebenarnya ada benar X yang memenuhi, nanti kita pilih mana yang ada di pilihan jawabannya. Kalau kita lihat, ada yang plus, ada yang pakai minus ya. Jadi kita coba dua-duanya. Di sini kan masihnya 3 pangkat X ya. Kita harus buat dia jadi X aja. X sama dengan. Kita ubah dia jadi X sama dengan. Cara mengubahnya kita pakai log ya. Jadi kita ubah, ini kan 3 pangkat X itu bentuk pangkat. Bagaimana cara mengubah bentuk pangkat ke logaritma? Kita ilustrasi sebagai berikut. Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, ini ya. Ini kan mirip bentuknya seperti ini. Nah, ini ketika dirubah ke logaritma adalah A-nya, bilangan pokoknya di atas ya. A log, sini C-nya sama dengan B. Gitu. Jadi A pangkat B sama dengan C. C-nya ini di tengah ya. Jadi tengah itu adalah hasil. Ini ya, kiri di pangkat kanan sama dengan tengah. Kita ingat ya biasanya. Kiri pangkat kanan sama dengan yang tengah. Ya, nggak terbalik-balik. Maka kita ubah dengan cara ini. Yang tadi 3 pangkat X sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Jadi 1 plus akar 5 per 2 ini sebagai C-nya ya, hasilnya. Ketika kita gunakan cara tadi yang di atas, contohnya, maka kita akan mendapatkan nilai X sama dengan, kita ubah dia jadi bentuk ini ya. Jadi kita tulis 3 log 1 plus akar 5 per 2. Jadi hasilnya yang di tengah 1 plus akar 5 per 2 sama dengan X. Gitu ya. Ini kita ikutin cara yang di atas. Kalau ada A pangkat B sama dengan C, maka bentuk lognya A log C sama dengan B. Atau sebaliknya, kalau kita punya logaritma, bentuk logaritma kita ubah ke pangkatnya, kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Gitu ya. Begitupun yang bawahnya ya. Yang bawahnya berarti kita tinggal ganti sama minus aja. 1 minusnya. Gitu ya. 3 log 1 min akar 5 per 2 sama dengan X. Gitu. Jadi ingat-ingat ini bilangan pokok ya, namanya 3 yang di sini. Ini ditaruhnya di atasnya log ya. Atau kita taruh di sementara X-nya ini, jadi kita tulisnya gini. Ini kiri. X ini adalah di sebelah sini, sebelah kanan nih. Jadi kiri pangkat kanan. Nah, yang sama dengan ini di rows kanannya sebagai hasilnya itu adalah ditaruh di tengah.
kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Jadi ini buat menentukan posisinya ketika diubah ke logaritma ya. Tiganya di kiri, X-nya di kanan, pangkatnya di kanan, yaitu X. Hasilnya itu di kanan. Oke, tinggal kita lihat aja pilihan jawabannya mana yang ada ya di sini. 3 log 1 min akar 5/2. Oke, 3 log 1 plus akar 5/2. Jadi kalau kita perhatikan dua-duanya ada, tapi ada satu yang memenuhi ya. Ini ditanya memenuhi. Yang memenuhi adalah yang nilai di samping lognya bernilai positif. Kalau kita perhatikan, jadi syaratnya itu di samping lognya itu harus bernilai positif. Karena tidak ada log yang negatif gitu ya. Ini saya ambil contoh. Misalkan gini, 3 log min 1. Misalkan 3 log sama dengan, di sini kita tulis 2. Jadi kan ini untuk menentukan yang tengah ini adalah tiganya dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Ini dipangkatkan dengan kanan. Kalau dia mengembangkatkan sesuatu, nggak mungkin hasilnya dia negatif. Contohnya, misalkan kita punya -3, karena di sini sifat dari log, kalau kita punya A log B sama dengan C, ini B-nya harus lebih dari 0 gitu ya. Gitu pula dengan A-nya. A-nya juga berupa bilangan positif. Jadi yang memenuhi di sini adalah yang di samping lognya yang positif. Kalau kita lihat 1 min akar 5/2, ini kan 1 dikurangin akar 5 pasti akan hasilnya negatif. Karena akar 5 itu sekitar 2 koma gitu. 1 dikurang 2 minus 1/2 jadi minus setengah gitu. Ini nilainya negatif. Jadi tidak memenuhi. Kita cari nilai di samping lognya yang positif. Yaitu yang 1 plus akar 5/2. Sehingga jawabannya adalah yang A. Tentunya ketika ujian SIMAK UI Sadana dan UKAS ini, kita berusaha untuk mencarinya lebih cepat gitu ya. Jadi ini saya jelaskan secara lengkap supaya kelihatan tahapan-tahapannya. Ketika ujian nanti kita persingkat gitu ya, apa yang ditulisnya gitu. Ini sebenarnya ini nggak sepanjang ini. Kalau kita ngerjain satu ujian, ada beberapa step yang kita bisa ringkas. Oke, lanjut. Soal kedua. Di sini soal kedua membahas tentang logaritma ya. Cukup panjang. Logaritma. Bab ya. Di sini kita punya, jika log A sama dengan 20, log B sama dengan 8, maka nilai dari akar log, akar B, akar A, akar B, akar A, dan seterusnya, langsling itu ya, adalah berapa? Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat di sini ada semacam pengulangan. Jadi ini ada akar B, akar A, akar B, akar A lagi ya. Jadi kita ambil bagian sini dari akar, bagian dalam. Kita hitung terlebih dahulu bagian yang berulang ya. Kalau saya keluarkan di sini, kita buat akar yang akar B, akar A, akar B lagi, dikali akar A. Setelah itu akar lagi titik-titik gitu ya sampai tahap hingga. Ini kita bisa misalkan sebagai X. Jadi bentuk yang berulang ini akar B, akar A, akar B, akar A ini kita misalkan sebagai X. Kemudian kita coba hilangkan akar yang paling luar ya.
Berbuat dengan cara dikuadratkan. Ini kita coba kuadratkan. Kuadratkan gini. Kedua ruas kita kuadratkan. Hingga kita peroleh X kuadrat sama dengan akar kalau dikuadratkan itu akarnya akan hilang ya. Karena sebenarnya misalkan kita punya akar X, kita kuadratkan dengan nanti akarnya, kenapa akarnya hilang di X saja? Karena dia kalau dirubah bentuk akar itu adalah kita rubah ke bentuk pangkat, ini X pangkat setengah ya kalau akar. Dipangkatkan 2. Jadinya X pangkat setengah kali 2. Dengan X pangkat 1 atau X aja. Konsepnya dari itu. Kemudian sini akarnya tadi udah hilang ya, akar terluar nih. Jika kita punya B akar nol ya. A akar B akar A akar titik-titik lagi. Kalau kita perhatikan di sini ada X lagi ya di sini ya. Kita lihat di sini. Ini akar B akar A ini dia sebagai X lagi gitu. Jadi X kuadrat sama dengan B akar A kali X. Gitu. Kita dapatkan seperti ini bentuknya. X kuadrat sama dengan B akar X. Kemudian kita akan mencoba mencari nilai X-nya berapa. Untuk mencari nilai X-nya, kita kuadratkan lagi. Tujuannya adalah kita mau menghilangkan akar yang ini, kan masih ada akarnya ya. Jadi kita kuadratkan lagi. Ini saya taruh video lagi. Ini kita kuadratkan lagi, kita pangkatkan 2. Pangkatin 2. Ini juga pangkat 2. Luas kiri dan luas kanan kita pangkatkan 2. Sehingga kita peroleh X kuadrat dipangkatkan 2, jadinya X pangkat 2 kali 2 ya, pangkatnya dikalikan. X pangkat 4. Sama dengan, ini B kali akar AX dikuadratkan, jadinya kita peroleh B-nya dikuadratkan, akar AX-nya juga dikuadratkan. Jadi akarnya hilang. Tinggal AX. Gitu. B kuadrat AX. Kemudian ini kita lihat, ini kan sini ada X, di sini juga ada X pangkat 4. Maka kita bisa bagi dengan X. Supaya X yang sebelah kanannya hilang gitu ya. Atau jadi 1. X pangkat 4 bagi X jadinya X pangkat 3. Sama dengan B kuadrat kali A. Selanjutnya, kita tinggal masukkan aja ya nilai dari, jadi kan kita punya log A sama dengan 20, log B sama dengan 8. Untuk mencari bentuk ini, kita tambahkan lognya di ruas kiri dan ruas kanan. Karena kita punya modal di sini, ada log A sama log B. Maka kita tambahkan log di ruas kiri dan ruas kanan. Saya akan tambahkan sini di ruas kiri ada lognya, di ruas kanan juga ada lognya. Sehingga kita dapatkan log X pangkat 3 sama dengan log B kuadrat A. Oke. Ketika kita uh, mengetahui sifat log, di sini saya akan tunjukkan sifat log, sifat logaritma. Yang pertama yang akan kita pakai sifatnya kalau ada A log B pangkat M, maka dia ini sama dengan M-nya jadi ke depan gitu ya. Pangkatnya jadi taruh di depan. M dikali A log B. Jadi ini pangkat 3-nya bisa kita kalikan ke depan. Jadi 3 log X gitu. Kemudian sifat yang kedua, ini log B kuadrat kali A. Ini dia ada perkalian ya. B kuadrat kali A. Kalau ada uh, log A, B, log A kali B, ini sama dengan log A ditambah log B, log penjumlahan ya. Ini juga berlaku sebaliknya. Pada adalah log A tambah log B artinya dikalikan A sama B-nya. Ini kita punya log perkalian, maka kita bisa pecah jadi penjumlahan. Jadi kita peroleh log B kuadrat ditambah log A.
seperti ini. Selanjutnya, kita tadi udah punya nilainya ya, log B sama log A. Ini pangkat B-nya kan pangkat 2. 2-nya juga bisa ke depan gitu ya. Jadi kita punya 3 log X sama dengan 2 log B ditambah log A. Kemudian berdasarkan informasi yang di atas, kita punya nilai dari log A 20, log B-nya 8. Log A sama dengan 20, log B sama dengan 8. Kita substitusi ke sini. Log A-nya diganti 20, log B-nya diganti 8. Sehingga kita peroleh 3 dikali log X sama dengan 2 dikali log B itu 8. 2 kali 8. Ditambah log A-nya itu 20. Sehingga kita dapat log 3 log X sama dengan 16 tambah 20. 3 log X sama dengan 36. Maka kita peroleh log X-nya 36 dibagi 3. Ini 3-nya benda luas ya. Karena dia 3 kali log X, ketika pindah kali itu jadi bagi. Hingga kita dapatkan log X-nya nilainya adalah 12. Setelah kita dapatkan log X-nya 12, ini akan menjadi lebih mudah gitu ya. Karena di soal itu sebenarnya tadi kan kita udah misalkan ini jadi X ya. Jadi sebenarnya yang kita cari itu adalah akar log X. Sehingga karena kita udah dapat log X-nya, soalnya yang ditanya adalah akar log X. Sama dengan akar log 12 ya. Log X itu hasilnya kan 12. Jadi sama dengan akar 12. Log X-nya kan 12. Kita substitusi ke sini. Sehingga kita sederhanakan. Dua akar 12 itu adalah akar 4 kali akar 3. Ya. 4 kali 3 kan 12. Kita pecah gitu ya. 12 jadi suatu perkalian. Ini di akar ya. Sifat akar itu kalau ada akar A kali B di dalam akar yang sama dengan bisa dipisah akar A kali akar B. Iya, di sini kita dapatkan akar 4 itu kan 2. 2 dikali akar 3 jadinya 2 akar 3. Akhirnya adalah yang B. Gitu ya. Jadi kita perlu misalkan dulu di awal tuh ya. Misalkan X-nya sama dengan akar B, akar A, kali akar B, kali akar A, kali akar titik-titik. Baru kita kuadratkan luas kiri sama ruas kanan untuk menghilangkan akar terluar. Ini step awalnya kayak gitu. Di sini juga sebenarnya bisa ada beberapa step yang kita bisa ringkas ya ketika ujian atau kita lagi nyoret-nyoret. Ini saya jabarkan semua untuk menjelaskan. Jadi kalian kalau ngerjain lagi bisa dipercepat perhitungannya di langkah-langkah yang udah paham gitu ya. Yang bisa dihitung di otak, dibayangkan aja. Jadi nggak semuanya ditulis. Oke, eh, soal berikutnya nomor 3. Di sini juga masih tentang logaritma. Tapi logaritmanya bentuknya cukup rumit gitu ya. Itu sudah satu kewajaran soal simak sarjana itu dan vokasi standar soalnya cukup tinggi karena persaingannya ketat. Maka matematika dasarnya, meskipun disebutnya matematika dasar, tapi nggak dasar juga ya. Tetap aja susah gitu. Tapi dengan persiapan, dengan kita belajar, ini kita mempelajari soal-soal tahun lalu, nanti sebagai bekal untuk tahun 2025 ini gitu ya. Jadi kita punya ide-ide baru untuk kerjain soal kalau tipenya begini, cara pengerjaannya begini gitu. Jadi misalkan masih ada yang mirip-mirip, kita bisa selesaikan juga. Minimal kita menguasai soal tahun sebelumnya gitu. Itu minimal banget. Tapi kalau bisa setelah dikuasai tahun 2024-nya, 2023, 2022, dan seterusnya gitu ya. Jadi bertahap. Tapi yang paling utama prioritasnya adalah yang soal tahun lalu bisa ngerjainnya gitu. Karena kemungkinan nggak akan terlalu jauh dari situ juga yang terbaru. Di sini kita punya 4 per 3 log 2 per akar 3 ditambah 4 per 3 log, ini ya bentuk akar yang panjang ini. Kalau kita perhatikan konsep yang tadi sebelumnya, yang ada akar berulang, ini pun juga sebenarnya ada
bentuk akar yang seperti ini ya. Akarnya kita bisa sederhanakan gitu untuk akar ini. Kita misalkan sebagai X kayak tadi ya. Karena di sini kan tak ring ya, sampai titik-titik ini kayak tadi modalnya. Jadi kita akan coba misalkan yang di dalam kurung ini aja. Kita coba misalkan sebagai apa? Sebagai X. X sama dengan 3 per 4 akar 3. Jadi maksudnya kita menyederhanakan yang di dalam kurung ini dulu. Kalau udah dapat kayak tadi kan, kita sederhanakan misalkan sebagai X. Nanti kalau X udah dapat, kita perhitungannya gampang itu. Oke, kemudian di sini kita tulis 3 per 4 akar 3, akar dari 3 per 8 ditambah 7 per 4 akar 3, akar 3 per 8 ditambah 7 per 4 akar 3 kali akar titik-titik. Dan dia akan berulang terus ya. Di sini kita akan coba untuk menghilangkan di sini 3 ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita bagi 3. Jadi kita rows kiri sama rows kanan dibagi 3. Jadi X per 3 sama dengan, ini jadi 1 ya. 1/4 akar 3. Akarnya nggak ikut dibagi 3 gitu ya. Karena ini udah mewakili ya. 3/4 akar 3 itu kan dikali dengan hasil akarnya gitu ya. Jadi yang dibagi 3 cuma yang di depan akarnya aja. Karena dia terkurung oleh akar. Jadi nggak bisa langsung dibagi 3 gitu. Yang mewakilinya adalah 3/4 akar 3. Karena itu hasil perkalian di depan. Sehingga di sini kita tetap tulis 3/8 tambah 7/4 akar 3 dikali akar. Berulang lagi 3/8 tambah 7/4 akar 3 kali akar titik-titik. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa buat dia jadi hilang akarnya dengan cara apa? Dikuadratkan kayak tadi ya. Ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Kita akan kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan keseluruhan ya. Itu paket. Ketika kita kuadratkan, ini X per 3 dikuadratin jadinya X kuadrat per 3 kuadrat. Jadinya X kuadrat per 9. Sementara ini 1/4 akar 3 juga dikuadratkan. 1 kuadrat itu kan 1. 4 akar 3 kalau dikuadratkan kan berarti 4 akar 3 kali 4 akar 3. Jadinya 4 kali 4, 16. Akar 3 kali akar 3, 3. 16 kali 3, 48 gitu ya. Ini kalau saya jabarkan 1/4 akar 3 kali 1/4 akar. Jadi kalau kuadrat, biar nggak salah, bikin perkalian berulang aja gitu ya. 1 kali 1, 1. Ini 4 kali 4 nih jadi 16. Akar 3 kalau akar 3 jadi 3. Jadi 16 kali 3, 48. Kemudian yang di akar yang di dalamnya masih tetap sama ya. 3/8 tambah 7/4 akar 3. Di sini kan kita menghilangkan akarnya aja ya. Jadi akarnya dihilang di sini. Tapi kita pakaiin kurungnya. 3/8 plus 7/4 akar 3 dikali akar 3/8 tambah 7/4 akar 3 dikali 4 titik ya. Sambung terus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, kita lihat ya, ternyata di sini kita bisa misalkan dia sebagai X ya. Kalau ada yang bisa melihat di sini, lebih jeli melihatnya, kita bisa lihat bahwa di sini ada akar, masih ada akar di dalam sini ya. Kita lihat kaitannya hubungan sama X. X itu kan tadi 3/4 akar 3 kali akar 3/8 tambah 7/4 akar 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada suatu kesamaan. Ya, tapi kita harus tahu bahwa di sini
adalah X per tadi ya, yang X per 3 ini. Kita ngeliat yang ini. Yang sebelum dikuadratin ya. X per 3 adalah 1/4 akar 3 dikali akar 3/8 tambah 7/4 akar 3 tambah 3/8 tambah 7/4 akar 3 dan seterusnya. Maka di sini kalau kita perhatikan, ini kan sebenarnya 7/4 akar 3 itu 7 kali 1. Ya. Jadi kita pisahkan 1/4 akar 3 ini. 7-nya kita pisahkan. Maka kita akan dapat ini sebagai X. Jadi 7 dikali X gitu ya. 7 dikali X. Tapi di sini X per 3 ya, jangan lupa. Jadi semua ini 7 kali X per 3. Jadi 1/4 akar 3 akar 3/8 tambah 7/4 akar 3 dan seterusnya itu adalah sebagai X per 3. Seperti yang ini ya. Ini biar lebih jelas. Kita akan kasih tanda panah. Kemudian tinggal kita sederhanain aja nih kalau udah di kayak gini. Sama kayak tadi ya. Kalau kita udah misalkan dia di bawahnya sebagai X misalnya yang kalau sebelumnya. Ya tadi sini ya. Ketika X kuadrat sama dengan B akar A, akar B, akar A, dan seterusnya. Ketika udah diganti lagi substitusi jadi X, maka dia lebih simpel. Sampai di sini kita udah lebih gampang ya ngerjainnya. Karena udah langkahnya udah tinggal dikit lagi. X kuadrat per 9 tambah dengan 1/48 ditambah, tadi ada 3/8 ya. 3/8 ditambah 7X per 3. 7/3X gitu. Ini tadi 1/48-nya kan dikali. Ini ya kita tulisnya pakai kurang gini. Oke, dari sini nanti kita akan dapat nilai X-nya. Kita coba sederhanakan dulu di sini ya. Untuk menyederhanakannya supaya bisa kita bagi, kita buat jadi persamaan kuadrat, maka harus diapain? Di sini kan ada per 9, ada per 48. Maka kita bisa ubah dia menjadi, ini 9 kali 48 berapa? Jadi KPK-nya kita kalikan dengan KPK dari pecahannya 9 kali 48. Atau kita cari KPK 9 sama 48 itu berapa? 48 coba kita cari 9 sama 48. Kita bisa pakai cara tabel ya. Ini kalau dibagi 3, ini adalah 16. Nah, jadi kelihatan ya. Ternyata 3 kali 3, 9, 9 kali 16. 9 kali 16. Oke, ini adalah KPK-nya 9 kali 16. 9 kali 16 itu adalah 144 ya. 144. Jadi kita kalikannya dengan 144 ya. Ketika dikali, ini kan nanti 144-nya akan kecoret sama 9. Jadinya sehingga muncul 16 di sini. 16 X kuadrat. Terus 1/48-nya kita kali 1/44 ketika dicoret. Terus saya tulis aja dulu ya biar kelihatan. Ini X kuadrat per 9 dikali 1/44 sama dengan 1/48 kali 1/44. Yang dikali, jangan lupa ya, ini kalau ada kurung atau akar, yang dikali yang depannya doang, 1/48 ini aja. Karena kan dia mewakili ya, dia itu udah faktornya dari, kalau dikalikan ke dalam kan kayak gini. Dia udah mewakili, udah terfaktorisasi. Sehingga kita kalikannya dengan yang di depannya aja, 1/48. Yang dalam kurungnya enggak. 3/8 tambah 7/3X. Dicoret nih, 9,144 dicoret, jadinya 16. 48 tambah 144 kalau dicoret. Ini kita bisa dapatkan 48 kali berapa? Supaya jadi 144. Jadi 144 itu kan tadi 9 kali 16. 3 ya. Berarti kayak di kalau dicoret ini 3. Karena 48 kali 3 itu 144. Oke, di sini kita jadi punya 16X kuadrat sama dengan 3 kali 3/8 tambah 7/3X.
kita kalikan aja ya 3-nya ke dalam kurung. Jadi 9/8 ditambah, ini 3 kali 7 per 3-nya aja kecoret ya, jadi 7x. Seperti ini. Kemudian masih ada per 8 nih. Oh, kalau sudah per 8 ya. Terus jadinya kita, supaya jadi persamaan kuadrat, kita pindahin semua ke ruas kiri ya. 16x kuadrat, ini 7x-nya. Plus 7x pindah ke ruas kiri jadi minus 7x. 9/8 pindah ke ruas kiri jadi minus 9/8. Sama dengan 0 yang di ruas kanan ini. Karena ada per 8, masih ada pecahan ya, kita kalikan 8. Jadi ketika faktorisasi sebaiknya nggak ada pecahan ya gitu ya. 16 dikali 8 itu 128 x kuadrat min 7 kali 8 56x, 9/8 kali 8, 8-nya kecoret jadi min 9 sama dengan 0. Di sini kita langsung faktorisasi aja. Nah, kita harus cari ya, ini kan belakangnya min 9, berarti kemungkinannya bisa 3 kali minus 3 atau min 9 kali 1 gitu. Begitupun 128 nih, 128-nya bisa juga 128 kali 1, bisa 16 kali 8 gitu ya. Kita harus tahu faktor-faktornya. Jadi kalau 128 itu bisa 1 kali 128. Bisa 2 kali 64 gitu ya. Kalau 3 nggak bisa ya. Bisa 4 dikali 32. Atau bisa juga 8 ya. 8 dikali 6, 16. Nah, terus yang 9-nya juga, 9 itu bisa juga min 9 ya. Min 9 itu bisa min 9 kali 1. Bisa 1 kali min 9. Bisa minus 3 kali 3, bisa 3 kali minus 3 gitu. Ya, kemungkinannya. Nah, kita cari supaya nanti hasilnya sama yang kayak yang di tengah ya, ketika dijumlahkan tuh kayak minus, jadi minus 56. Ketika kita coba nyari-nyari, nanti kita akan peroleh yang sesuai adalah yang 16 kali 8 ya. Ini yang angkanya nggak terlalu jauh ya. Kalau 1 sama 128 kan terlalu jauh. Nanti dia menghasilkan angka yang besar. Kita pakai yang angka yang selisihnya nggak terlalu jauh, itu 8 sama 16. Jadi di sini kita tulis 16x dikali 8x untuk 128x kuadrat. Kemudian min 9-nya, kita pilih yang mana nih min 9-nya supaya jadi 56. Maka kita pilihnya pakai min 9 kali plus 1. Kenapa demikian? Kalau kita coba di sini, dikalikan ya kata dia yang di tengah-tengah, di yang bersebelahan dikalikan jadi minus 72x. Dan juga yang ujung sama ujung. Positif ya, jadinya positif 16x. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 56x. Udah sesuai sama yang tengah-tengahnya ini. Jadi sebenarnya ini banyak kemungkinan, tapi kita harus coba-coba dibayangkan gitu ya. Ini kali ini supaya dapatnya minus 56 gimana, pakainya angka yang mana gitu. Itu semuanya terbayang di otak, kalau udah biasa itu cepet ya. Oke, kemudian ketika kita udah dapat x-nya, ini masih baru separuh jalan gitu ya. Kita udah dapat faktornya kan. Jadinya ini masing-masing kita sama dengan 0 masing-masing. Jadi di sini ini saya tambah dulu. Kurang ya ke bawahnya. Size-nya. Di sini kita lanjutkan 16x min 9 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 16x sama dengan 9, x sama dengan 9/16. Atau sebenarnya ada satunya lagi, 8x plus 1 sama dengan 0. 8x sama dengan 0 kurang 1 ya, minus 1. X sama dengan minus 1/8. Nah, manakah yang kita pergunakan? Balik lagi ke tadi ya, bentuknya X-nya tadi kan 3/4 akar 3, akar 3/8 tambah 7/4 akar 3 dan seterusnya. Ini adalah, kalau akar itu kan dia menghasilkan bilangannya positif ya gitu. Sehingga kita pilihnya yang bilangan yang positifnya, X-nya yang positif, bukan yang negatif.
Karena dia hasil dari akar ya. Kalau di sini dilihat, kalau kita lihat tuh semua tandanya kan positif ya. 3/4 akar 3 itu kan positif. Dikalikan dengan akar. Hasil akar tuh biasanya hasilnya adalah positif. Sehingga positif kali positif, maka X-nya kita cari yang nilainya positif. Yaitu X sama dengan 9/16. Nah, setelah dapat X-nya, ini jadi lebih mudah kita menyederhanakan soal di atas. Tadi kan kita udah misalkan ini ya, ini sebagai yang dalam kurungnya sebagai X. Nah, ini adalah 9/16. Tidak, tinggal kita substitusikan, berarti kita akan peroleh di sini, garis sampingnya aja ya. 4/3 log 2/akar 3 ditambah 4/3 log 9/16. Ini. Sehingga kita peroleh, ini kalau ada 4/3-nya, ini 4/3-nya di atas ya, di sini. 4/3 kecil gitu. Ini kan sama ya, 4/3 sama 4/3 bahan pokoknya. Sehingga kita kalau sama, sesuai dengan sifat dari logaritma, ada A log B ditambah A log C, maka menjadi perkalian ya, A log B kali C. Ini juga sama, berarti di sini menjadi 4/3 log 2/akar 3 dikalikan dengan 9/16. Ya, 2/3 dikalikan 9/16. Kemudian kita tinggal sederhanakan aja ya bentuknya. 4/3, ini 2 sama 16 kan bisa dicoret ya, dibagi 2, 1 di sini menjadi 8. Kita punya 4/3 log 9/8 akar 3. Oke, kemudian di sini kita bisa ubah bentuk akarnya, ini kan masih ada akar 3. Kita rubah bentuk pangkatnya. Kalau kita mau mencari 4/3 log sesuatu, maka kita harus ubah sesuatunya itu jadi bentuk 4/3 pangkat berapa gitu. Maka di sini kalau saya tuliskan 4/3 log, jadi kita harus mencari 9 ini ya, 9/8 akar 3 ini. Akar 3-nya kan masih ribet di sini ya, jadi kita ubah dia ke pangkat. Ini kita bikin 9-nya itu adalah 3/2, per 8-nya itu adalah 2/3, akar 3-nya itu adalah 3/setengah. Seperti ini. Kemudian kita bisa sederhanakan jadinya. Ini kan 3/2 dibagi 3/setengah ya. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ada pembagian pangkat, maka dia pangkatnya dikurangi. A pangkat M kurang N. Sehingga kita peroleh di sini 4/3 log 3 ini saya tulis aja dulu ya. Lihat 2 kurang setengah per 2/3. Di 4/3 log 3/3/2 per 2/3. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita kan pengennya dia menjadi ada muncul 4/3 juga gitu ya. Gimana caranya supaya muncul 4/3? Ini bisa kita balik ke sih. Tapi terutama 2/3-nya kita pecah dulu supaya muncul 4-nya. Jadi gini, 3/3/2 per, ini kan 2/3 ya. Bisa aja saya bikin 2/2 kali 2. Gini ya, 2/2 kali 2. Sehingga nanti kita bisa sederhanakan si 2-nya. 2/3 kali 2. Kalau kita perhatikan tadi 2/3 kan, supaya muncul 4 pangkat berapa. Jadi kita harus cari ya.
2 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan 8. 8 itu adalah 4 pangkat berapa? Maka di sini sebenarnya 8 itu adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kan 4 kali 4 kali 4, 64. Tapi di akarin ya. 64 ya kan jadi 8. Jadi sebenarnya dia adalah 4 pangkat 3 per 2. Kayak gini ya. Atau kita nggak usah gini dulu, ini kelihatan nih. 4 pangkat 3. Jadi bentuk yang di sini, kalau tadi kita pecah, 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 itu kan 4 kali 2. Saya akan tulis di sini 4 kali 2. 4 pangkat 3 per 2. Ini. Karena di sini tadi sesuai ya. Kalau 4-nya kita pangkatin 3, kan jadinya 64. 64-nya kalau kita pangkatin setengah, jadinya adalah 8 gitu. Jadi sama aja 4 pangkat 3 per 2. Ini kita harus tahu ya bentuk dari pangkat ke akar. Kalau ada A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat ini. A pangkat M di sini N akar pangkat N gitu. Kalau kita sesuaikan 4 pangkat 3 per 2 itu adalah akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Ini 64 ya akarin sama aja gitu. Nah, kebetulan ternyata ini udah sama nih ya, 3 per 2 sama 3 per 2. Tapi kita maunya bukan 3 per 2, tapi kita maunya bukan 3 per 4 di sini ya, tapi maunya 4 per 3. Maka perlu kita balik gitu ya, supaya nanti bisa dicari lognya. Saya akan balik, kalau dibalik itu sebenarnya pangkatnya tinggal diminusin aja ya. Jadi 4 itu jadi di atas, tapi pangkat minus 3 per 2. Jadi kayak naik ke atas gitu ya. Pangkatnya jadi negatif, yang bawah tuh turun ke bawah, pangkatnya jadi negatif. Kayak gini. Karena dia sama-sama pangkat minus 3 per 2, 4 per 3 bisa digabungkan. Jadi 4 per 3 log 4 per 3 pangkat min 3 per 2. Sehingga hasilnya kalau udah sama nih, sama 4 per 3 hasilnya adalah pangkatnya ini. Minus 3 per 2. Jawaban akhirnya. Yaitu yang C. Ya, sebenarnya idenya hampir sama dengan soal sebelumnya. Tadi kita misalkan dulu sebagai X yang ada akar-akar berulangnya. Itu kita coba sederhanakan dengan dikuadratkan, hilangin akar yang paling luar, dikecilin lagi, sederhanakan, sampai nanti kita balikin lagi ke X-nya. Sehingga kita dapat suatu persamaan kuadrat, nanti dapat ujung-ujungnya dapat nilai X nih. Kita ambil nilai X yang positif. Setelah dapat nilai X-nya, kita masukkan kembali ke soalnya, baru kita sederhanakan cara perebutan lognya. Ini yang bikin panjang karena dijabarin semua ya untuk menghitung lognya tadi. Sebenarnya bisa juga kita singkat-singkat caranya sampai dapat minus 3 per 2 ini. Ini kan sebenarnya tahap keduanya ya. Setelah dapat X, ini tahap keduanya lebih mudah gitu ya. Dibandingkan masih belum sederhana kan X-nya.